Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Kembali bersama saya Ibu Yulianti Fajar Wulandari pada mata kuliah Etika Penyiaran. Dan di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang lembaga penyiaran. Ini menarik ya karena banyak sekali eh, bentuk lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Dan saya rasa teman-teman semua juga harus paham seperti apa sih lembaga penyiaran itu. Saya akan share slide-nya di sini. Oke, baik. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi di pertemuan ketiga kali ini kita membahas tentang etika penyiaran. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu nih ya. Kita harus tahu dulu tentang penyiaran itu seperti apa sih. Nah, kalau kemarin kita pada saat ngebahas tentang di pertemuan kedua kita ngebahas tentang etika. Jadi sekarang kita ngebahas tentang eh, ini ya penyiarannya sendiri. Karena kalau di etika itu kan baik atau buruknya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang dari sisi penyiarannya. Kalau kita cermati, penyiaran itu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu diartikan sebagai sebuah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk diterima secara serentak oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran. Nah, sekarang kalau dari sini berarti yang perlu kita tandai bahwa kegiatan penyiaran itu adalah pertama, pemancar luasan siaran. Artinya, kalau kita mau memancar luaskan siaran ini, pasti kita perlu media, perlu sarana, ya kan? Nah, kemudian kemana aja? Di darat ada, di laut bisa, antariksa iya. Kenapa? Karena kita butuh satelit, gitu ya. Lalu medianya apa? Harus ada media frekuensi radionya. Jadi radio ini frekuensi elektromagnetik ini kan bisa melalui udara juga, melalui kabel, kabel yang ditanam di apa bawah laut gitu ya, atau media lain yang kita bisa terima dalam waktu serentak gitu ya, dalam waktu serentak melalui perangkat penerima siaran kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Hmm. Kalau dari arti bahasa atau kata, gitu ya, penyiaran itu artinya dalam bahasa Inggris itu kan kita tahu ada broadcast, ada broadcasting. Nah, kalau broadcasting itu adalah artinya kalimat kerjaan ya. Itu kalau ada ing-nya berarti dia jatuhnya seperti eh, kalimat aktif. Nah, broadcasting sendiri berasal dari kata to broadcast, artinya berbicara atau menyebarluaskan atau menampilkan diri di sebuah saluran elektromagnetik, bisa radio ataupun televisi. Nah, di sini artinya program radio ini kita eh, bisa dengar melalui indera kita, pendengaran. Kemudian kita juga kalau misalnya televisi berarti ada tambahannya kita bisa melihat secara visual kayak gitu. Nah, jadi etika penyiaran bisa diartikan sebagai ilmu atau norma tentang baik dan buruknya dalam kegiatan pemancar luasan siaran melalui radio ataupun televisi atau media lainnya untuk diterima secara serentak oleh masyarakat melalui perangkat
penerima siaran. Seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita cermati adalah sebenarnya kegiatan dari penyiaran itu ada dua, ya. Kalau kita merujuk pada media elektronik, ya, jadi sebelum adanya kan perkembangan media massa itu kan awalnya memang ada media cetak. Kemudian setelah ditemukan gelombang elektromagnetik, akhirnya bisa muncullah media elektronik, yaitu ada radio dan televisi. Setelah kemudian ditemukan internet, muncul lagi ada media digital. Media digital berkembang menjadi media sosial. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang media elektronik. Artinya penyiaran melalui radio ataupun televisi. Lalu, Malvin de Fleur mengatakan bahwa penyiaran adalah jenis media massa yang menggunakan instrumen elektromagnetik dalam menyampaikan pesan ke audiensnya secara simultan. Nah, jadi cukup paham ya bahwa eh, media massa ini eh, jadi media penyiaran ini adalah bagian dari media massa. Tapi medianya ini menggunakan media elektromagnetik, gitu ya. Dan penyampaiannya ini simultan dari pengirimnya kepada penerimanya. Lalu kita lihat bahwa untuk eh, perbedaannya apa sih ya antara radio, televisi, dan media cetak? Kalau saya akan bilang perbedaan media elektronik sama media cetak ya, karena media elektronik itu udah pasti radio dan televisi. Pertama, media elektronik pasti menggunakan frekuensi ya. Kenapa? Karena itu cara kerjanya dia. Tapi kalau media cetak tidak perlu. Kenapa? Karena medianya harus dicetak, ya kan? Jadi orang menikmatinya dengan melihat lembaran-lembaran tulisan, gitu ya, di majalah, di koran, seperti itu. Tapi kalau untuk radio dan televisi, mereka menggunakan frekuensi. Jadi yang disasar adalah indera yang berbeda. Kalau kita membaca media cetak, koran atau majalah, yang disasar adalah indera penglihatan kita. Tapi kalau dengan radio dan televisi yang disasar adalah apa? Audio dan visualnya, gitu ya. Makanya dia harus menggunakan gelombang elektromagnetik, ya. Jadi harus ada frekuensinya. Lalu kalau udah ada frekuensi, ya harus ada alat transmitter atau pemancar. Makanya kita memerlukan satelit itu untuk memancarkan. Jadi kita, karena kita kan mau apa namanya, kita mau memancarkan ke seluruh tempat ya, area tempat tertentu yang kita tuju. Makanya jadi dari bumi gitu kan, dari bumi kemudian ke apa namanya satelit dulu yang di luar angkasa, kemudian dipantulkan lagi ke bumi. Nah, dipantulkan lagi ke bumi, kemudian orang yang di bumi bisa mendengar suaranya, gitu ya. Jadi harus ada alat transmitter atau pemancarnya. Lalu untuk penerimanya gimana? Penerimanya juga harus punya alat receiver untuk radio dan televisi ya. Harus ada alat receivernya. Ya, bentuknya radio tadi, bentuknya televisi tadi, gitu ya. Kalau media cetak nggak perlu, gitu kan. Karena beritanya udah tercetak semua. Hanya perlu didistribusikan aja. Nah, distribusinya ke mana? Ya orang yang langganan, gitu. Ya. Kemudian, nah itu mereka. Jadi perbedaannya adalah yang untuk tiga hal ini frekuensi, alat transmitter, alat penerima untuk media elektronik seperti radio dan televisi harus wajibnya ya. Kalau media cetak tidak karena dia dicetak.
Lalu yang berikutnya adalah pesan diterima secara serentak. Nah, dua-duanya bisa sama, gitu ya. Jadi kalau radio, televisi kita setel acara semalam misalnya pertandingan bola gitu ya. Nah, pertandingan bola kita bisa di radio atau televisi kalau ada siarannya kita bisa dengarkan dan bisa lihat juga. Nah, tapi kalau di media cetak serentak juga nggak bisa jadi serentak. Misalnya adalah begitu misalnya majalah Tempo gitu ya, rilisnya setiap akhir bulan. Nah, jadi setiap akhir bulan para pembaca Tempo udah nerima gitu ya. Kalau yang udah langganan ya kan terima di eh, kirim dari ininya apa namanya eh, agensinya gitu ya. Nah, kemudian untuk pesan diterima pada waktu yang sama. Nah, ini eh belum tentu. Kalau radio sama televisi udah pasti karena pancarannya kan dari bumi ke ruang angkasa ke bumi lagi itu waktunya bersamaan jadi orang bisa menikmatinya pas bersamaan waktu yang sama. Tapi kalau media cetak tergantung bisa iya, bisa tidak, tapi kecenderungannya tidak. Kenapa? Karena misalnya ini majalah Tempo dikeluarkan hari ini, gitu ya. Kalau distribusinya lebih cepat di Jakarta, sama distribusinya di daerah lain, nah bisa jadi Jakarta lebih cepat dapatnya, yang lain belum tentu. Nah inilah yang membedakan, gitu ya. Jadi kecenderungannya itu tidak, gitu. Lalu yang kedua berikutnya adalah pandang dengar atau audiovisual. Nah, kalau radio dan televisi itu udah pasti ada audiovisual karena yang disasar yaitu ya. Bagaimana dengan media cetak? Ya pastinya enggak, karena kan yang dituju adalah indera penglihatan, ya kan? Lalu berikutnya adalah tentang berkesinambungan. Ya tentu saja. Keduanya baik media elektronik maupun media cetak, ini keduanya adalah media massa yang punya apa namanya eh, sistem penyiaran yang berkesinambungan, gitu ya. Lanjut lagi, kini kita akan membahas tentang jenis-jenis penyiaran. Nah, kalau jenis penyiaran itu sebenarnya pasti teman-teman udah paham. Sama seperti perusahaan, ya kan? Ada perusahaan swasta, ada eh, apa namanya pemerintah gitu ya. Kemudian ada juga yang eh, komunitas atau kayak LSM gitu ya, yayasan. Nah itu. Jadi di penyiaran pun juga sama. Di penyiaran juga gitu. Ada penyiaran swasta. Nah, kalau di penyiaran swasta artinya gini, lembaga penyiaran yang menjalankan usaha penyiaran berdasarkan prinsip komersial. Jadi, kata kunci dari penyiaran swasta adalah komersil, gitu ya. Kenapa? Karena dia bisnisnya di situ. Makanya dia menjual waktu tayang, ya, waktu tayang, lalu iklan, kemudian juga hal-hal lain yang terkait penyelenggaraan penyiaran, kayak gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah komersil. Kemudian di Indonesia, apa namanya, kalau kita mau membuat sebuah lembaga penyiaran swasta, pertama-tama kita harus urus izin ke Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, ya. Kita urus izinnya, baru kita izin bisnis, baru kita urus izin bisnisnya. Jadi kita harus izin, urus dulu izin penyiarannya, setelah itu baru ngurus izin usahanya, gitu ya. Kenapa? Untuk izin usaha diperlukan apa namanya izin Komisi Penyiaran tadi. Kemudian
modalnya apa, gitu ya. Nah, kalau di aturan main di Indonesia, lembaga penyiaran swasta itu tidak boleh sepenuhnya dimiliki oleh eh, modal asing. Artinya, warga negara Indonesia itu harus menjadi pemilik utama atau badan hukum yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada modal asing mau investasi, itu eh, hanya 20% maksimal, gitu ya. Dari keseluruhan modal atau minimum yang dimiliki oleh dua pemegang saham. Jadi artinya kalau di Indonesia aturan mainnya masih cukup ketat ya, bahwa walaupun ini penyiaran swasta tidak boleh sepenuhnya dimiliki oleh orang asing atau orang swasta. Jadi hanya untuk eh, orang Indonesia, tapi investor asing boleh, tapi hanya maksimal 20%. Lalu ada lagi yang kita sebut sebagai penyiaran publik. Nah, penyiaran publik ini kaitannya adalah sebuah lembaga penyiaran, sifatnya nggak komersil. Dia independen, netral, dan dia memberikan layanan publik. Namun pendanaannya bisa dari negara, bisa dari eh, iklan, bisa juga dari donatur atau iuran, gitu ya. Nah, tapi kalau donatur ini nggak boleh mengikat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, katanya Effendi Ghazali, itu ada 5 ciri penyiaran publik. Pertama, ada akses publik, artinya publik bisa mengakses itu, gitu ya. Kemudian dalam mengakses publik itu biasanya konten dari penyiaran publik itu menyangkut isu-isu lokal, gitu ya. Dan jadi lebih banyak produksi program lokal. Kemudian yang kedua adalah area dana publik. Artinya gini, dana publik itu eh, untuk lembaga penyiaran publik itu eh, mengandalkan memang keuangan negara. Tapi tidak hanya itu, kadang-kadang juga kita bisa mendapatkan iuran dari misalnya kalau kita mau menerapkan sistem langganan gitu ya eh, untuk penontonnya bisa, atau misalnya ada donatur yang mau membantu itu juga bisa. Nah, jadi ini salah satu contohnya, ada stasiun televisi di Jepang namanya NHK. NHK itu bisa dipastikan 90% anggarannya berasal dari sumbangan sukarela masyarakat Jepang. Jadi udah luar biasa ya. Kalau TV, kalau penyiaran publik kita bisa merujuk pada TVRI atau RRI. TVRI dan RRI ini dananya masih di cover oleh negara melalui APBN, gitu ya. Tapi saya rasa ada beberapa penyiaran publik juga yang dibantu dengan donatur. Misalnya kalau kita membuat kayak gini, eh, Muhammadiyah TV ya, MUTV, MUTV, Muhammadiyah TV. Itu juga eh, dari dananya dari iuran masyarakat juga gitu ya. Jadi artinya ada donaturnya, itu donaturnya si Muhammadiyah itu gitu ya. Ya. Hmm. Lalu ketiga, akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini kaitannya adalah tentang transparansi, eh, utamanya tentang dananya, gitu ya. Jadi, eh, kalau di penyiaran publik, akuntabilitas itu wajib, khususnya akuntabilitas finansial. Jadi, eh, harus jelas eh, pemasukannya, pengeluarannya. Nah, ini harus bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat harus tahu, gitu ya. Masyarakat harus tahu dananya kemana, dananya dari mana, kemana, dan biasanya nanti diinformasikan di website, gitu ya. Jadi ada transparansi publiknya.
Lalu yang keempat, cirinya adalah keterlibatan, keterlibatan publik. Artinya begini, keterlibatan publik itu bisa dari penontonnya, bisa dari eh, donatur yang ikut menyumbangkan misalnya, bisa juga dari relawan. Kalau ada relawan yang menyumbangkan tenaga, pikiran ataupun dananya untuk keberlangsungan penyiaran publik itu, maka dia bisa terlibat dalam pembuatan konten-kontennya. Dan ini yang akan membuat apa ya, memberi arah pada program yang akan dibuatnya dan juga mereka juga akan mengevaluasi. Jadi keterlibatan publik tidak hanya dari sisi penonton, tapi juga dari proses pembuatannya. Kalau ada donatur, ada relawan yang terlibat dari orang-orang masyarakat umum, ya boleh aja. Itu ciri khas, eh, salah satu ciri khas dari lembaga penyiaran publik. Nah, yang terakhir ada yang kelima, kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan iklan. Nah, jadi artinya kalau lembaga penyiaran publik ini nggak boleh komersil ya. Jadi dia itu walaupun ada suatu acara eh, ratingnya rendah, tapi karena dia memuat konten lokal, maka acara ini tidak serta-merta langsung kita, ah udahlah nggak usah diterusin gitu ya. Soalnya eh, nggak menghasilkan uang, ratingnya rendah, yang nonton sedikit, nggak gitu. Misalnya ada acara kayak hmm, talk show atau yang kaitannya tentang kearifan lokal gitu ya. Nah, terus orang nggak banyak nonton tuh. Nah, yang nggak harus diturunkan juga apa namanya eh, acaranya itu. Bahkan bisa tetap dipertahankan. Kenapa? Karena muatan sangat syarat dengan muatan lokalnya. Ya. Lalu yang berikutnya, jadi pertama tadi kita udah ngebahas tentang lembaga penyiaran swasta. Ciri khasnya adalah komersil, ya. Kemudian yang kedua adalah lembaga penyiaran publik. Ciri khasnya adalah kecenderungannya dibiayai oleh negara. Contohnya TVRI, RRI, gitu ya. Lalu yang ketiga ini adalah lembaga penyiaran komunitas. Nah, komunitas ini adalah sekelompok atau golongan orang yang punya tujuan atau visi misi tertentu. Nah, kemudian kelompok ini sudah mempunyai lembaga penyiaran. Nah, lembaga penyiaran ini kemudian menyiarkan konten-konten yang sesuai dengan core value-nya si komunitas ini. Contohnya, kita tahu National Geography, ya kan? Ini ada National kan berawal dari National Geography Society, gitu ya. Jadi komunitas National Geography itu, ya. Kemudian dia membuat untuk memenuhi apa namanya eh, keinginan dari para anggotanya, maka dia membuat majalah National Geography yang mempunyai nilai-nilai atau core value sesuai keinginan dari para anggota National Geography Society itu. Makanya membahas tentang tema-tema lingkungan hidup, wildlife gitu ya. Kemudian ya flora dan fauna, budaya, hal-hal seperti itu. Kemudian setelah dia itu merasa cukup kuat komunitasnya, akhirnya mereka membuat stasiun apa namanya acara televisi gitu ya, membuat eh, konten-konten gitu ya, Net Geo TV. Ya, jadi dia juga bikin tuh eh, lembaga penyiaran komunitasnya, ada Net Geo TV. Nah, jadi dari situ. Nah, kalau di Indonesia, penyiaran komunitas ini adalah lembaga yang didirikan oleh komunitas. Jadi dia punya aktivitas untuk menyiarkan secara independen, netral, sama. Jadi contohnya
sama yang seperti tadi saya infokan. Seperti salah satunya contohnya Netgeo TV. Atau kalau misalnya kalau di Indonesia ini ada eh, sekelompok, kalau kelompok komunitas yang dananya cukup kuat, kemudian mereka mau membuat hmm, televisi ya, bukan media penyiaran, bisa aja. Jadi tujuannya untuk memenuhi kepentingan dari komunitasnya. Makanya konten-kontennya kecenderungannya sesuai dengan keinginan komunitasnya, ya. Dan dia juga bebas menggunakan gaya bahasanya sesuai keinginan dari komunitasnya. Lalu, ini eh, kalau di Indonesia mau mendirikan sebuah penyiaran komunitas, persyaratannya sangat ketat. Karena khawatir nanti eh, komunitas itu kan kita bisa mengartikan misalnya kalau dia berasal dari organisasi masyarakat, dari ormas. Ormas khawatirnya nanti kalau bikin televisi jatuhnya jadi kayak media partisan gitu ya. Jadi kayak media pesanan gitu. Nah, jadi akhirnya netralitasnya jadi dipertanyakan. Nah, jadi akhirnya jatuhnya kayak untuk kepentingan golongan tertentu atau untuk media propaganda kelompok tertentu. Nah, ini makanya kadang-kadang untuk mendirikan media penyiaran komunitas itu di Indonesia agak ketat syaratnya. Berbeda kalau emang tujuan kita adalah komersil, gitu ya. Seperti itu. Kemudian dana awalnya kalau untuk lembaga penyiaran yang komunitas ini biasanya eh, juga nggak bisa sembarangan ya. Misalnya kita nerima dari investor asing atau dari orang asing karena ini kan khawatirnya nanti apa bisa jadi kayak pencucian uang atau dana-dana haram lah ya ibaratnya untuk tujuan misalnya merusak bangsa atau segala macam. Nah, makanya kalau penyiaran komunitas itu nggak boleh juga melakukan siaran iklan komersil. Bolehnya adalah iklan layanan masyarakat. Artinya emang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, untuk publik, gitu ya. Itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Lembaga penyiaran swasta, publik, dan komunitas, kalau kita petakan nih, kita bedakan ya. Pertama, dari sisi definisi. Itu kalau swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersil. Jadi berbadan hukum dan memang usahanya adalah menyelenggarakan jasa penyiaran, baik radio maupun televisi. Itu ya dari sisi definisi. Kalau publik gimana? Kalau publik adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Ya, jadi kalau lembaga penyiaran publik didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi melayani kepentingan masyarakat. Lalu definisi yang komunitas, yaitu lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, enggak komersil juga, punya daya pancarnya yang rendah, artinya hanya untuk komunitasnya aja, gitu ya. Luas jangkauannya juga terbatas karena hanya komunitasnya aja. Dan yang penting dia hanya melayani kepentingan komunitasnya aja, gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak BSI TV gitu ya. Kayak BSI TV dia eh, kan dimiliki oleh Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Ilmu Komunikasi. Dia bikin media BSI UPSI TV. Ya boleh aja. Tapi ini hanya untuk kepentingan
komunitasnya aja. Artinya apa? Untuk sebagai media atau sarana latihan buat mahasiswa prodi ilmu komunikasi jurusan broadcasting dalam simulasi siaran televisi, simulasi siaran radio, seperti itu. Ya, ini dari sisi definisi. Lalu, kalau dari sisi visi apa? Nah, kalau visi, oh ini khalayak ya, kita dari sisi khalayak dulu ya. Kalau dari sisi khalayak bagaimana? Nah, kalau dari sisi khalayak, penyiaran swasta itu terbuka lebar untuk publik masyarakat umum, gitu ya. Nah, kalau yang penyiaran lembaga publik umum juga, eh luas juga, gitu ya, untuk masyarakat luas. Kalau penyiaran komunitas, ya hanya untuk komunitasnya itu, gitu ya. Jadi perbedaannya bisa kelihatan. Kalau visi, kalau dari visi, kalau yang namanya swasta udah pasti ngasih hiburan, ya kan? Hiburan, informasi gitu ya. Biasanya pendidikan ada juga, namun nggak banyak. Tapi visinya tidak lain hanyalah untuk memberikan hiburan. Karena pada dasarnya bisnisnya adalah menjual jasa penyiaran, gitu ya. Nah, kalau untuk penyiaran publik, visinya apa? Nah, ini udah pasti meningkatkan kualitas hidup publik karena tujuannya adalah untuk masyarakat, gitu ya. Jadi yang disasar visinya adalah bagaimana kualitas masyarakat ini menjadi lebih baik. Kalau yang komunitas bagaimana? Penyiaran komunitas. Ya, tentu saja hanya untuk komunitasnya aja. Jadi dia misalnya kalau misalnya di kita BSI ngelihat siarannya BSI, mungkin kita hanya hanya untuk kita aja. Jadi hanya kita tahu aja program-programnya apa aja, kegiatannya apa aja, kita yang tahu. Orang luar nggak tahu, tuh kan? Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ini jangkauan siaran. Nah, kalau dari sisi jangkauan siaran, penyiaran publik itu penyiaran swasta dulu ya. Penyiaran swasta ini luas ya, luas tidak ada batasan. Jadi dia bisa justru dia semakin luas, semakin berharap banyak yang nonton dan tentunya ratingnya akan naik, gitu ya. Nah, kalau publik hampir sama, tapi tujuannya beda. Samanya adalah jangkauan area siarannya luas, bersifat nasional. Tapi tujuannya memang enggak untuk komersil, tapi hanya untuk eh, mengemban misi ya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap identitas dan integrasi nasional. Itu. Kalau penyiaran komunitas bagaimana, Bu? Nah, penyiaran komunitas jangkauan area siarannya terbatas karena dia umumnya dibatasi dalam radius 6 kilometer aja. Jadi nggak bisa jauh-jauh gitu ya. Tuh. Lalu yang berikutnya adalah kalau kita tinjau dari ukuran kesuksesan. Kalau di penyiaran swasta udah pasti rating. Kalau ratingnya naik terus, yang iklan makin banyak gitu ya. Nah, makanya makin sukses itu. Makanya kadang-kadang kalian bisa lihat sinetron-sinetron suka ada yang berjilid-jilid gitu ya, sampai episode 1000 sampai apa. Kenapa? Karena dari ratingnya masih ada yang nonton, masih bagus. Kalau ratingnya dia masih terus dipertahankan sampai berjilid-jilid gitu ya, sampai kejar tayang, ya artinya sukses itu. Ratingnya tinggi, itu yang dikejar dari swasta, karena kan komersil, ya. Kalau yang publik bagaimana? Publik itu ukuran kesuksesannya adalah kepuasan publik. Artinya gini, kalau publik menyukai tayangan ini dan mengapresiasi, gitu ya,
Kita bisa paham, oh publik suka ya udah, walaupun mungkin nggak semua gitu ya. Misalnya ada tayangan tentang wayang gitu ya di televisi milik pemerintah. Nah, tapi wayang ini nggak ditonton oleh semua orang. Tapi ada orang-orang tertentu yang nonton nih. Orangnya nggak banyak. Tapi kemudian orang itu bersurat ke TVRI. Ngasih tahu, saya sangat suka sekali sama program ini. Nah, dari satu dua orang yang nulis surat itu dijadikan bukti bahwa masyarakat puas dengan kegiatan itu. Walaupun ratingnya nggak tinggi, tapi kalau ada yang suka, ada yang mengapresiasi, publiknya puas, itu akan tetap lanjut. Tuh. Lalu yang apa namanya eh, komunitas bagaimana? Nah, komunitas puasan anggota komunitas itu. Jadi nanti biasanya komunitas suka ada polling gitu ya. Kemudian nanti eh, ya hanya dari anggota komunitas itu yang merasakan kepuasan dari penyiaran televisinya, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini kita lihat perbedaan dari sisi pemilik atau pendiri, ya. Kalau swasta, umumnya itu PT. Sebagian ada juga yang PT TBK. TBK artinya terbuka. Artinya apa? Ini adalah perusahaan yang udah bagus banget dan ini yang udah masuk ke bursa saham, gitu ya. Bursa efek. Tuh. Jadi sahamnya diperjualbelikan. Orang masyarakat umum boleh beli sebagai investasi. Kayak gitu. Nah, kalau untuk pemerintah, lembaga publik, penyiaran lembaga publik otomatis pemiliknya pasti pemerintah atau negara ya. Nah, ini kalau pemerintah pusat itu bisa TVRI atau RRI. Tapi ada juga misalnya pemerintah daerah bikin juga televisi. Atau kayak DPR MPR itu bikin juga TV parlemen. Nah, itu juga ya. Jadi termasuk itu. Lalu badan hukum non komersial. Ini kalau oh ya, kalau yang di komunitas otomatis ini adalah pemiliknya atau pendirinya itu bisa jadi badan hukum yang non komersial, yaitu yayasan, gitu ya. Nah, yayasan ini kan kalau di aturan mainnya adalah dia nggak boleh mencari keuntungan, ya kan? Nah, makanya eh, apa namanya eh, penyiarannya juga nggak boleh bersifat komersil kayak gitu. Lalu berikutnya adalah dari sisi pengambilan keputusan tertinggi. Pengambilan keputusan tertinggi ini, kalau di swasta itu adalah investor ya, investor atau para pemilik modal gitu ya. Nah, jadi kalau apalagi kalau udah masuk ke TBK atau bursa saham, nanti ada lagi yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, jadi sebenarnya pengambilan keputusan tertingginya siapa? Ya orang-orang yang punya share saham besar di situ ataupun komisarisnya, gitu ya. Ini swasta. Kalau pemerintah yang publik bagaimana? Ini berarti lembaga penyiaran publiknya ini berarti oleh entah itu pemerintah pusat, entah itu pemerintah daerah gitu ya. Tapi biasanya mereka ada lembaga pengawas yang bersifat independen, yang mengawasi, yang eh, melakukan penilaian, itu ada lembaga independen. Gitu. Lalu kalau yang komunitas bagaimana? Pengambilan keputusannya itu ada di lembaga supervisi komunitas tersebut. Gitu ya. Jadi ada namanya yayasan pasti kan ada struktur organisasinya. Nah, biasanya otoritas tertingginya itulah yang akan menjadi pengambil keputusan tertinggi. Hmm.
Kemudian dari sumber pemasukan, bagaimana Bu? Nah, sumber pemasukan kalau swasta udah pasti dari iklan, ya kan? Atau dia mau jual merchandise bisa, dia menjual sponsorship juga bisa, atau dia menjual sebuah program juga bisa, gitu ya. Misalnya dia membuat film dokumenter, kemudian dia dokumenternya tentang wildlife, kehidupan liar. Kemudian dia jual misalnya ke Kementerian Kehutanan. Nah, akhirnya sama Kementerian Kehutanan dibeli kemudian ditayangkan di situ. Nah, ditambahin logonya misalnya. Seperti itu ya. Jadi ini sumber pemasukan bisa kayak begitu. Itu yang disebut eh, sponsorship untuk suatu program. Tuh. Lalu kalau untuk penyiaran publik bagaimana? Penyiaran publik sumber pemasukannya itu dari APBN atau APBD. APBN itu untuk pemerintah pusat, APBD untuk pemerintah daerah. Nah, biasanya dia belanja untuk eh, siaran iklan gitu ya, untuk penyiarannya juga gitu. Ini semua diatur berdasarkan APBN dan APBD. Tergantung lembaga penyiaran itu dimiliki oleh siapa? Oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ya. Lalu yang sumber pemasukan juga untuk komunitas bagaimana? Pemasukannya itu adalah dari iuran dari anggota komunitas, ya. Nah, jadi anggota komunitas ini pasti mempunyai apa namanya tuh siara apa iuran yang harus dibayar tiap bulan. Nah, ini nanti dari iuran ini pasti sebagian digunakan untuk eh, apa namanya mengelola lembaga penyiaran yang dia punya. Tuh. Kalau dari kriteria dan jumlah materi iklan, nah kalau di swasta itu sangat terbuka luas, gitu ya. Jadi bahkan kadang-kadang kalian bisa cermati nonton nonton sinetron atau nonton ke talk show atau apa gitu ya, misalnya di stasiun televisi swasta. Itu kadang-kadang banyakan iklannya daripada acaranya sendiri, gitu ya. Kadang-kadang bisa sampai 20 atau 50% mungkin dari tayangannya. Jadi jumlah materi iklannya ini sebanyak-banyaknya, terbuka luas karena uang yang dia dapat ya dari situ, gitu ya. Kalau pemerintah bagaimana? Lembaga penyiaran dari pemerintah itu nggak boleh menerima iklan. Jadi dia nggak boleh nerima iklan, boleh biasanya hanya bentuk sponsor program, gitu ya. Jadi misalnya eh, TVRI bikin apa? TVRI bikin konten acara gitu ya, yang akan ditayangkan di TVRI, tapi kemudian dia minta sponsor dari misalnya dari kementerian ini atau kementerian itu gitu ya untuk eh, sebagai masukan gitu ya. Nah, jadi biasanya tapi itu pun juga dibatasi ya, biasanya maksimal 15% aja dari keseluruhan jam tayang untuk iklannya. Lalu kalau untuk komunitas gimana? Kalau komunitas, iklannya harus iklan layanan masyarakat. Jadi nggak boleh iklan yang hard selling, gitu ya. Nah, kemudian biasanya juga hampir sama dengan eh, lembaga publik ya. Itu bolehnya dalam bentuk sponsor program atau event yang diliput. Dan itu pun maksimal hanya 10% dari keseluruhan jam tayangnya. Jadi nggak boleh lebih dari itu, gitu ya. Jadi ada aturan mainnya. Kemudian lembaga penyiaran yang berikutnya adalah lembaga penyiaran berlangganan. Nah, jadi tadi kita udah bahas tentang lembaga penyiaran eh, ini ya swasta, lembaga penyiaran apa namanya publik, lembaga penyiaran komunitas, maka ada satu lagi lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan ini
bentuknya adalah penyiaran atau memancarluaskan informasi materi siarannya bisa melalui radio, televisi, atau multimedia atau media informasi lainnya itu apa namanya secara berlangganan. Jadi ada dekodernya, ada satelit kabel yang harus kita langgan. Ini contohnya kalau kayak Vision Plus gitu ya. Jadi Indovision, Indovision ini jadi harus kan kita harus berlangganan gitu ya. Kita harus berlangganan dan kita harus bayar baru kita bisa menikmati acaranya. Dan ini ada alatnya juga, ada dekodernya gitu kan ya. Jadi seperti itu. Ya, eh, bahasan kali ini hanya terkait tentang lembaga penyiaran. Jadi saya harap mudah-mudahan teman-teman semua cukup paham ya bahwa sebenarnya lembaga penyiaran tuh eh, ada 4 jenis ya yang beroperasi dan kita semua bisa mencermati eh, dan bisa membedakan. Kalau televisi atau radio swasta itu udah banyak banget, tapi itu juga bisa timbul dan tenggelam. Dia hidup dari rating. Nah, jadi kalau misalnya ratingnya turun, makanya kita sering melihat bahwa ternyata oh eh, televisi yang ini udah nggak berproduksi lagi gitu ya, karena ya udah nggak ada yang nonton. Atau misalnya dia dibeli oleh televisi yang stasiun televisi lain yang lebih besar kayak gitu. Jadi ini semuanya bisa kita lihat perbedaannya. Sementara kalau yang publik bagaimana? Yang publik tetap bisa eksis gitu ya. Tetap bisa eksis, tapi eh yaitu dengan APBN gitu ya. Jadi tergantung APBN-nya. Kalau misalnya kayak situasi sekarang negara banyak melakukan efisiensi ya, ini kan kasus yang terbaru ada efisiensi eh, anggaran. Akhirnya kan sempat banyak berita ya kita tahu bahwa eh, banyak media kontributor yang bekerja untuk lembaga penyiaran publik gitu ya, kontributornya eh, TVRI, RRI di daerah-daerah diberhentikan atau dirumahkan gitu ya karena anggarannya udah berkurang. Kenapa? Karena ada kaitannya sama APBN-nya kayak gitu. Kalau yang komunitas gimana? Ya selama komunitasnya itu bisa membiayai lembaga itu, dia akan tetap bisa berdiri gitu ya. Tapi kalau misalnya komunitasnya bubar, ya udah pasti dia nggak ada eh, dana lagi untuk melanjutkan kan. Nah, makanya otomatis ya terpaksa deh ditutup gitu ya. Oke, jadi teman-teman semua, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga kali ini tentang etika penyiaran, khususnya kaitannya adalah jenis-jenis lembaga penyiaran. Mudah-mudahan teman-teman paham dan dari sini nanti kalian bisa mengetahui perbedaannya apa, ciri-cirinya apa, dan mengapa lembaga penyiaran bisa timbul dan tenggelam. Pasti banyak hal-hal yang mempengaruhinya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan kita akan bertemu Kak lagi pada pertemuan berikutnya da- dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Dan untuk itu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.